Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah terus memudahkan bagi kita untuk bisa hadir ke masjid ini untuk sholat berjamaah, juga untuk mendengarkan kajian-kajian yang diadakan di masjid ini. Lebih-lebih kondisi malam ini sedang hujan, insya Allah pahala yang kita dapatkan insya Allah lebih besar dari biasanya, karena semakin sulit kita untuk sampai ke masjid, berarti pahala yang disediakan Allah pasti lebih besar. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Artinya, 3 hal barang siapa memilikinya maka ia akan merasakan lezatnya iman. Insya Allah kita ini menjadi orang beriman, ya. Terbukti kita hadir ke masjid, kita sholat, kita puasa Ramadan dan lain sebagainya. Insya Allah kita termasuk orang yang beriman. Tapi apakah kita ini sudah merasakan lezatnya orang yang beriman itu? Nah, orang yang bisa merasakan lezatnya iman itu ternyata ada 3 hal, ya. 3 hal. Lezatnya iman itu berarti kita itu merasa nikmat kalau melakukan kebaikan-kebaikan. Sholat ke masjid kita nikmat, ya, bukan merupakan suatu hambatan. Hujan pun kita tetap datang, ya. Itu menunjukkan kita sudah mulai merasakan lezatnya orang beriman. Kita berinfak, bersedekah, berkorban, itu terasa nikmat, ya, terasa nikmat. Karena apa? Karena kita sudah mulai merasakan nikmatnya iman. Jadi tidak ada rasa eman untuk bersedekah, berinfak, berkorban dan lain sebagainya. Tidak ada rasa eman sekali. Nah, kalau kita masih merasa terasa eman, berarti ayo kita sama-sama evaluasi tentang iman kita itu. Kalau kita ngasih tetangga makanan terus terasa nikmat, itu berarti kita sudah mulai merasakan nikmatnya atau lezatnya iman. Membantu orang lain terasa lezat. Capek pun secara fisik kita masih masih berusaha untuk membantu orang lain. Lebih-lebih kalau untuk membantu masjid, ya. Kalau kita sudah merasakan lezatnya iman, kita nggak punya rasa capek sama sekali, ya. Kita bisa bantu sesuai dengan dengan potensi yang kita miliki, ya. Kalau kita punya uang, kita membantunya pakai uang. Kalau kita punya tenaga, membantunya pakai tenaga. Kalau punya pikiran, ide, kita membantunya pakai ide dan lain sebagainya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, apa saja
ciri-ciri dari apa? Dari orang yang sudah bisa merasakan lezatnya iman itu, yang pertama, Nabi melanjutkan hadisnya yang pertama tadi, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Artinya menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selain itu, ya. Coba kita rasakan di dalam hati kita, kalau waktu maghrib kita sedang menggendong cucu, lalu kita mendengar azan, apakah kita terus menggendong cucu, ataukah cucu tadi kita berikan kepada istri, kepada anak kita yang perempuan, lalu kita pergi ke masjid. Jadi kita sendiri yang bisa merasakannya. Apakah kita ini termasuk orang yang mendahulukan Allah dan Rasulnya, ya. Mendahulukan Allah dan Rasulnya. Orang yang cinta kepada Allah itu, dia akan melakukan apa saja yang dicintai oleh Allah. Dia akan melakukan apa saja. Seperti misalnya sholat di awal waktu, itu sangat dicintai oleh Allah. Allah mencintai ibadah yang dilakukan secara istiqomah walaupun sedikit, ya, walaupun sedikit. Misalnya seperti yang dilakukan Bilal itu selalu apa? Kita ingatkan lagi terus menerus agar apa? Agar kita punya amalan yang mirip ini. Bilal itu setiap batal wudu dia langsung wudu lagi. Setelah itu dia sholat 2 rakaat, namanya sholat syukrul wudu. Selalu dia lakukan seperti itu, maka oleh Nabi Bilal dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Padahal Bilal saat itu masih hidup. Hanya melakukan itu yang memang sholat, puasa dan sebagainya. Tapi yang sunnah-sunnah tidak terlalu hebat. Bilal tidak terlalu hebat. Dia tidak bisa berinfak. Dia itu orang miskin. Dan juga tahajudnya masih kalah dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib kalau tahajud sampai pingsan-pingsan. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Karena takut kepada Allah. Khusyuk sekali sholatnya Ali bin Abi Thalib ini. Nah, Bilal itu amalannya biasa, tapi dia punya satu amalan yang dia jaga dengan betul, yaitu dawam wudu. Ya, dawam wudu, selalu punya wudu. Ya, kalau batal langsung wudu lagi. Lalu kalau kita itu ingat masa muda dulu, kita waktu itu mungkin pacaran dengan yang sekarang jadi istri kita itu, bukankah kita itu ingin berduaan terus waktu itu? Nah, kalau kita cinta pada Allah, berarti kita pun ingin berduaan terus dengan Allah. Ingin berduaan terus. Misalnya apa? Di waktu malam-malam, jam 2 misalnya, orang lain banyak yang tidur, kita bangun. Karena ingin berduaan dengan Allah. Waktu itu kita salat tahajud, kita berdialog dengan Allah. Apa saja yang kita inginkan, kita dialogkan kepada Allah. Kita minta ampun, kita minta ini, minta itu, dan lain sebagainya. Lalu kita baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran dengan tartil, tidak kesusu. Jadi bukti kita mencintai Allah itu berarti apa? Kita ingin selalu bersama Allah. Kalau kita mau naik motor, kita baca bismillah karena ingin bersama Allah. Kita baca doa bepergian dan lain sebagainya. Kita itu khawatir rahmati oleh Allah. Kalau kita ini cinta kepada Rasul, maka kita pasti banyak bersolawat pada Nabi, ya. Pasti kita banyak bersolawat pada Nabi. Salah satu, mungkin kita sudah melatih hati kita, apalagi menjelang Ramadan ini. Betul-betul hati kita ini sudah mulai kita latih, ya. Agar Agar memasuki bulan Ramadan nanti hati kita itu benar-benar bersih, benar-benar bersih. Jadi kita sudah mulai melatih dengan zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, dan seterusnya, ya. Salah satu yang kita sebut di dalam hati kita bersolawat karena kita mencintai Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lebih-lebih di malam Jumat dan hari Jumat, ya.
malam Jumat dan hari Jumat. Perbanyak bersolawat kepada Nabi, berbanyak bersolawat pada Nabi. Lalu kalau kita betul-betul mencintai Rasulullah, kita pun berusaha agar apa? Agar mempunyai akhlak mulia, mempunyai akhlak mulia. Nabi itu lemah lembut, lemah lembut. Nabi itu pemaaf, Nabi itu bukan orang yang pendendam. Nabi itu selalu memaafkan orang lain. Nabi itu dermawan, Coba kita evaluasi diri, evaluasi diri. Apakah kita ini sudah termasuk orang yang dermawan, Apakah kita ini sudah tidak punya punya dendam misalnya. Nabi pernah dilempari kotoran oleh orang Yahudi, tapi begitu orang Yahudi itu sakit, Nabi orang pertama yang hadir, untuk apa? Untuk membesuknya, untuk membesuknya. Jadi akhlaknya Nabi itu sungguh mulia, sungguh mulia. Jangan yang kita soroti itu yang beliau ajarkan, adab ke kamar mandi. Mulai kita biasakan. Jadi kalau kita bangun tidur itu langsung langsung berdoa, doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jangan bangun tidur langsung nyari HP gitu. Tidak seperti itu. Kalau kita cinta pada Nabi, kita melakukan apa yang diajarkan Nabi, doa bangun tidur. Nah, kalau bisa langsung karena di rumah sudah disiapkan kotak infak, langsung berinfak di pagi hari. Itu juga sunnah Rasul. Sunnah Rasul banyak sekali. Kalau kita lakukan semua, sungguh kita ini kerepotan, Kita ini nggak kuat pasti, Lalu Nabi itu jalan ke kamar mandi, mau masuk kamar mandi itu berdoa dulu. Berdoanya di luar, jangan di dalam. Berdoa masuk kamar mandi, lalu melangkah ke kamar mandi pakai kaki kiri, ringan, ringan. Tapi kita sering melupakan, terutama kalau sudah kebelet, kita sudah nggak mikir kaki kiri kaki kanan, pokoknya segera masuk, Nah, Nabi itu tertata baik, Setelah itu keluar dari kamar mandi, Nabi pakai kaki kanan dulu, Setelah itu berdoa, berdoa di luar kamar mandi, doa keluar kamar mandi, berpakaian ada doanya, dimulai dari kanan, Terus baru yang kiri dan seterusnya. Kalau melepaskan mulai dari kiri kanan, banyak sekali adabnya, Adabnya Nabi, adabnya tidur, adabnya makan. Makan itu Nabi selalu memulai dengan bismillah, pakai tangan kanan. Nabi melarang kita makan pakai tangan kiri. Walaupun kita kidal, kita harus makan pakai tangan kanan. Kalau salah satu anak kita kidal, ajari pakai tangan kanan untuk makan, Lalu ada doanya, harus duduk dan lain sebagainya. Banyak sekali adab yang diberikan Nabi. Ayo kita evaluasi, apakah itu semua sudah kita lakukan sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah. Kita sudah bisa merasakan lezatnya iman kalau kita mencintai Allah dan Rasul melebihi cinta kita kepada yang lain, Jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, kita itu bisa merasakan lezatnya iman jika lanjutan hadis tadi, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Kalau kita cinta kepada sesama jamaah ini karena Allah, karena Allah, bukan karena kekayaannya, bukan karena pangkatnya, bukan karena kedudukannya dan lain sebagainya, tapi kita cinta karena Allah. Insya Allah kita ini saling mencintai karena Allah. Cinta kita kepada sesama jamaah misalnya karena Allah. Kalau ada yang sakit, kita datangi ke rumahnya, kita datangi ke rumah sakit, kita doakan dan lain sebagainya,
Kita ingin jamaah ini sehat semua sehingga apa? Berperan di masjid ini ya. Sama-sama untuk memikirkan masjid ini agar makmur. Itu merupakan bukti kalau kita ini mencintai sesama jamaah ini karena Allah ya, karena Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya banyak ya yang meriwayatkan hadis ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba lillah." Barang siapa mencintai orang lain karena Allah, wa abghadha lillah, membenci orang lain karena Allah. Jadi kadang kita itu membenci seseorang ya. Kenapa? Karena Allah. Dia itu suka minum minuman keras. Kita benci kelakuannya, bukan benci orangnya ya. Bukan benci orangnya. Dia suka berjudi, kita benci ya, kelakuannya. Orangnya kita tidak benci ya. Jadi kita benci karena Allah. Wa a'ta lillah, ia memberi kepada orang lain karena Allah. Kalau kita memberi karena Allah, pasti kita tidak mungkin ada rasa eman di dalam hati ya. Yang bisa menghambat kita tidak memberi orang lain itu karena kemampuan kita. Misalnya mau ngasih uang, kemampuan kita terbatas sih. Tapi kita toh tidak punya keterbatasan untuk mendoakan orang lain ya. Lah mosok kita ini tidak bisa membantu secara finansial, kita juga medit mendoakan orang lain. Mosok kita ini medit untuk memaafkan orang lain ya. Ayo kita evaluasi. Ayo kita evaluasi kalau masih ada rasa dendam dalam hati dan lain sebagainya. Apakah saya sudah enggak punya dendam ya? Ayo kita sama-sama belajar untuk menghilangkan itu, untuk sama-sama membersihkan hati, Justru karena kita ingin masuk surga, langsung surga tanpa siksa kubur, tanpa hisab di padang mahsyar, tanpa siksa api neraka, maka hati kita ini harus kita bersihkan. Lalu lanjutan hadis tadi, wa mana alillah, dan tidak memberi juga karena Allah. Bagaimana tidak memberi karena Allah? Kepada tetangga misalnya ya. Yang paling utama harus kita kasih itu adalah yang paling dekat ke pintu kita ya. Yang pintu rumahnya paling dekat ke pintu rumah kita. Lalu makin jauh. Itu kalau sama-sama beriman gitu. Tapi kalau yang paling dekat itu orang kafir, kita lalui dulu ya. Yang kafir kita lalui dulu. Kita berikan kepada yang Islam dulu, barulah nanti ke yang kafir. Itu adabnya orang bersedekah kepada tetangga. Lalu lanjutan hadis, apabila kita sudah melakukan semua itu tadi karena Allah, faqad istakmalal iman ya. Maka sungguh imannya telah sempurna ya. Nanti Ramadan kira-kira beberapa minggu lagi, kira-kira 5 pekan lagi, kita dipanggil oleh Allah, hai orang-orang yang beriman ya. Jadi orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah untuk berpuasa. Maka kalau kita sudah termasuk kayak tadi, punya ciri-ciri kayak tadi ini, berarti kita iman sudah sempurna. Berarti kita bisa berharap nanti di Ramadan itu betul-betul bisa beribadah dengan baik ya. Kita bisa berharap nanti di bulan Ramadan itu kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Bukan orang yang pendendam, bosok hati, terus ingin dapat Lailatul Qadar. Jauh. Maka itu kita latih mulai sekarang. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, bukti kita mencintai saudara kita sama muslim karena Allah, kita bisa mencontoh atau kita bisa mengambil hikmah dari sahabat Nabi ketika hijrah ya. Ketika kita hijrah, Nabi itu mempersaudarakan antara
sahabat Muhajirin yang datang dari Mekah dengan sahabat Ansor yang dari Madinah. Maka satu orang bisa dia persaudarakan dengan yang lain. Salah satu yang paling masyhur kan misalnya apa? Abdurrahman bin Auf itu dipersaudarakan dengan saudara Ansornya. Saudara Ansornya itu ternyata apa? Punya rumah dua, punya istri dua gitu. Maka apa? Dia bilang kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman, gitu, saya ini semua orang yang kaya. Ya. Maka apa? Kalau kamu mau, ambillah separuh hartaku. Gitu. Wah, kira-kira kalau kita yang ditawari gitu, bagaimana? Langsung alhamdulillah, langsung gitu. Ini teman yang baik gitu. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak bilang seperti itu, langsung bilang apa? Tidak, wahai saudaraku, saya berterima kasih sekali. Tapi saya minta tolong tunjukkan saya pasar gitu. Untuk apa? Agar dia bisa berusaha. Karena memang dia seorang apa? Seorang yang ini bisnismen sejati gitu. Apa yang dia lakukan mesti beruntung, mesti beruntung. Sekejap saja Abdurrahman bin Auf sudah kaya lagi gitu ya. Sudah kaya lagi gitu. Lalu apa rumahnya salah satunya diberikan kepada Abdurrahman bin Auf. Seperti itu, berteman karena Allah. Berteman, bersaudara karena Allah. Lalu tidak membicarakan aibnya ya. Tidak membicarakan aibnya. Apalagi ketika apa? Ketika dia sudah meninggal ya. Bagi yang suka memandikan jenazah itu, kalau menemukan aib jenazah itu jangan dibicarakan ke orang lain. Jangan dibicarakan ke orang lain. Biarkan dia sendiri yang tahu apa rahasianya. Itu berarti apa? Bersaudara sesama, bersaudara karena Allah. Lalu segera minta maaf kepada saudara kita kalau kita melakukan kesalahan. Bukan gengsi-gengsian ya. Tidak seperti misalnya begini, sampean nek gak minta maaf di depan orang banyak misalnya, tidak saya maafkan. Tidak seperti itu orang Islam ya. Orang Islam itu langsung memaafkan tanpa dimintai, tanpa orang lain itu minta maaf ya. Nah, kalau apalagi kalau yang bersalah itu saudara kita seiman. Saudara kita seiman. Kita menganggap kita saling mencintai orang itu karena Allah. Maka kesalahannya kita maafkan. Tidak membencinya dan lain sebagainya ya, dan lain sebagainya. Selalu apa? Berbicaranya itu memunculkan apa? Optimisme ya toh. Kalau dia punya masalah, mungkin kita tidak bisa membantu secara finansial, tapi kita mungkin bisa membantu dengan doa, kita bisa membantu dengan memotivasinya gitu ya. Agar apa? Agar dia tidak berputus asa, agar dia terus berharap kepada Allah, agar dia berpikir positif seperti itu. Jadi terus membantu, itu namanya kita bersaudara karena Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, juga kita sering mendoakan saudara kita itu tanpa sepengetahuan. Seperti yang kita sampaikan pekan lalu, doa kita tanpa sepengetahuan saudara kita muslim yang didoakan, maka ketika kita berdoa ada malaikat di atas kepala kita, dia langsung bilang amin ya. Malaikat langsung bilang amin. Dan malaikat bilang, untukmu juga seperti itu. Saudara kita, Pak Purwanto sedang sakit, opname. Ya. Maka sering-sering kita doakan dalam hati. Kan beliaunya nggak tahu kita doakan itu. Kita doakan. Dan saudara yang lain juga begitu. Ya. Kita doakan. Ya. Malaikat akan bilang amin. Gitu ya. Amin. Gitu. Dan untukmu juga seperti itu. Itu namanya kita bersaudara karena Allah. Kalau ketemu saling bertanya kabar, bagaimana kabarnya gitu. Sehat apa gitu. Hanya pertanyaan kecil ya, tapi apa? Itu berpahala pasti ya. Itu berpahala. Sering-sering kita lakukan hal-hal kecil seperti itu. Barangkali sholat kita mungkin banyak riyaknya gitu ya. Semoga timbangan amalan kita bisa tertutupi dengan apa? Amalan-amalan kecil yang sering kita lakukan dengan ikhlas.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir, yang ketiga, merasakan lezatnya iman itu jika wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukdhafa finnar, benci kembali kepada kekufuran sebagaimana bencinya ia dilempar ke dalam api neraka. Kita enggak suka dilemparkan ke api neraka ya. Api neraka itu betul-betul mengerikan, betul-betul mengerikan. Yang paling ringan itu kan nerakanya Abu Thalib, pamannya Nabi. Dia disuruh apa? Menginjak sandal tabitin neraka ya. Bara api neraka diinjak, lalu apa? Menurut Nabi, panasnya itu terasa sampai ubun-ubun, mendidih gitu. Itu yang paling ringan. Orang yang wuduknya tidak sempurna masuk nerakanya seperti itu ya. Masuk neraka well orang yang apa? Wuduknya tidak sempurna. Wuduknya tidak sempurna. Salatnya sering ngelamun, juga masuk neraka well. Maka mengerikan sekali. Setiap kulit terbakar akan diganti kulit baru ya. Setiap kulit terbakar diganti kulit baru. Itu orang yang masuk neraka ya. Jangan pura-pura nggak tahu ya. Itu harus kita pelajari. Ya apa sih siksa neraka itu? Ya apa sih siksa kubur itu? Agar apa? Agar kita berusaha agar apa? Agar tidak mengalami siksa kubur. Agar kita berusaha agar tidak mengalami siksa api neraka. Jangan bilang itu urusan nanti. Urusan nanti ya, berat ya, kita selamanya ada di dalam kubur lalu apa? Neraka. Kalau kita masuk neraka selamanya ya, kita pasti nggak kuat ya, pasti nggak kuat. Jangan bilang apa? 1 menit 2 menit nggak apa-apa masuk neraka. Jangan. Kita ingin cita-citanya apa? Langsung surga ya, langsung surga tanpa siksa kubur, tanpa siksa api neraka. Makanya kerjakan amalan-amalan kecil itu tadi. Untuk apa? Untuk menambah terus. Jangan merasa amalan kita sudah banyak. Jangan merasa seperti itu. Kalau kita sudah merasa amalan banyak, akibatnya apa? Nanti meremehkan amalan-amalan kecil. Bahkan kita bisa meremehkan orang lain yang tidak beramal, yang tidak beramal. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau dia istiqomah ngaji seperti kita ini, insya Allah sudah mulai istiqomah ngaji. Suatu saat kita nggak bisa ngaji, kita memohon kepada Allah, ya Allah, semoga Engkau menganggap hamba ini sedang ngaji. Gitu. Jadi misalnya Selasa malam biasa ngaji, gitu. Suatu hari tidak bisa karena ada tugas, ada pekerjaan, maka tetap berdoa, bermohon pada Allah, ya Allah, saya tidak bisa ngaji karena begini. Semoga Engkau tetap mencatat hamba istiqomah ngaji. Seperti itu. Jadi kita khawatir tidak bisa ngaji. Orang yang ngaji itu tidak disukai oleh iblis, maka selalu digoda agar kita itu berhenti ngaji. Berhenti ngaji. Kalau biasa tahajud lalu tidak bisa, maka kita harus punya penyesalan. Agar apa? Agar Allah menolong kita agar bisa istiqomah tahajud. Suasana seperti ini musim hujan kan kadang mengurangi tahajud kita ya. Karena apa? Karena tidurnya enak ya. Segar ya. Udaranya segar ya. Maka tidurnya nyenyak ya. Kadang apa? Jam 2 itu sudah bangun ya untuk kamar mandi, buang air kecil. Waduh, masih jam 2 tidur ya. Bablas sampai subuh itu. Iya kalau subuh, kalau sampai jam 5 itu. Jadi mari kita sama-sama berusaha ya, untuk apa? Untuk selalu menjaga apa-apa yang sudah istiqomah kita lakukan, berusaha dan berdoa kepada Allah agar istiqomah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, agar kita tidak menjadi kufur tadi, salah satu atau dua yang bisa kita lakukan, berusaha istiqomah ngaji ya. Istiqomah ngaji. Kenapa? Karena di ngaji ini sering kita ingatkan.
kita sama-sama sama-sama berusaha untuk saling mengingatkan, gitu. Sama-sama mengingatkan. Lalu berusaha sekuat tenaga, apa yang kita lakukan itu kita lakukan dengan ikhlas, ya. Kita lakukan dengan ikhlas karena Allah. Semuanya itu bisa digoda oleh iblis kecuali orang yang ikhlas, ya. Kecuali orang yang ikhlas. Iblis itu akan menggoda kita dari depan, dari belakang, dari kanan, atau dari kiri, dari segala penjuru berarti. Kecuali hambamu yang ikhlas, ya. Kecuali hambamu yang ikhlas. Menjadi panitia Idul Fitri, Idul Adha, lakukan dengan ikhlas, ya. Maka kita pasti akas melakukan sesuatu, ya. Kita nggak peduli jadi apa di dalam kepanitiaan, ya. Nggak peduli jadi ketua, jadi wakil, jadi sekretaris atau jadi apa, kita lakukan, ya. Kita lakukan dengan ikhlas, ya, dengan ikhlas. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Jadi ada 3 hal yang membuat kita itu bisa merasakan lezatnya iman. Kita ini menjadi orang yang tidak bisa diganggu oleh apapun untuk melakukan ketaatan kepada Allah apabila kita sudah punya 3 hal ini. Jadi yang pertama, menjadikan Allah dan Rasul-Nya sebagai yang dicintai melebihi yang lain. Coba kita buka lagi Quran surat 9 ayat 24, nanti di rumah dibuka. Itu kan sering kita sebut ranking cinta, itu ranking cinta. Rankingnya cinta itu nomor 1 Allah, nomor 2 Rasul, nomor 3 jihad, ya. Jihad itu artinya bersungguh-sungguh di jalan Allah, bersungguh-sungguh ke masjid, bersungguh-sungguh ngaji, itu. Bersungguh-sungguh berkorban, terus seperti itu namanya jihad, ya. Jihad nggak mesti perang, ya, nggak mesti perang. Lalu yang kedua, mencintai seseorang hanya karena Allah, membenci seseorang juga hanya karena Allah. Dan yang ketiga, benci kembali kufur, sebagaimana bencinya dia dilemparkan ke neraka jahanam. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Diingatkan kepada ibu bapak yang ingin berkorban, ya, bisa menghubungi takmir. Insyaallah hari kurban itu tanggal 6 Juni, ya, 6 Juni. Kalau kita sudah merasakan lezatnya beriman, insyaallah kita tidak medit untuk berkorban, insyaallah. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.